Terima kasih bisa hadir bersama-sama dengan kami di malam hari ini. Yang kami kasihi Bapak Pendeta Adriana Wakai, Ketua Majelis Jemaat GPB Trinitas di Kota Wisata, dan ada beberapa hamba Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami di sini. Ada Pendeta Audi Indonesia serta Ibu, Bapak Pendeta Kakiai serta Ibu, Bapak Pendeta Degar, dan kami kasihi Bapak Pendeta Mailowa MTH yang baru saja memimpin ibadah kita di malam hari ini. Ada rekan-rekan seperjuangan Bapak Gubernur, ini di samping Bapak Gubernur ini Bapak Peggy Hatu sama Bapak Emus Laturete, ini satu angkatan Bapak Gubernur kita di belakang sama-sama tidur sama-sama, samping tempat tidurnya berdampingan, yang satu angkatan laut, satu angkatan darat, satu polisi yang ini. Kita bersyukur bisa ada bersama-sama di malam hari ini. Bapak, Ibu, ada juga Bapak Neles Pati, ini beliau juga dan satu kampung Pak Gubernur dari Anang. Beliau terakhir Brigadier Jenderal Polisi yang sekarang berada di Jakarta ini, dan Ibu serta sebelahnya anak Lina ini Ketua SC Polri, Ketua orang-orang Alang yang ada di Jakarta sini Bapak Gubernur. Dan Bapak Ibu, saudara semua yang kami kasih, khususnya warga sektor 4 dan presbiter GPB Trinitas di Kota Wisata, dan yang kami kasihi Bu Sofi Rahalu yang tercinta, serta anak cucu semua yang ada bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya di malam hari ini. Satu kegembiraan dan satu sukacita besar sekali bagi kami pada malam hari ini dengan kehadiran Bapak Ibu, saudara semuanya. Merupakan satu kehormatan bagi kami. Begitulah, atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Bapak Ibu, kami tidak menceritakan tentang 80 tahun. Saya kira mungkin 80 tahun lah baru selesai mungkin, karena tiap tahun itu ada yang mulai dari lahir sampai beranjak dewasa dan sebagainya. Saya kira ini ceritanya panjang sekali. Maka malam ini berdasarkan pengalaman hidup inilah saya mencoba untuk merefleksikan apa yang merefleksikan iman yang saya dapatkan selama 80 tahun saya bersama-sama dengan keluarga, dengan anak cucu kita dalam melaksanakan tugas panggilan baik bagi negara dan bangsa, dan juga bagi perusahaan yang sekarang saya pimpin. Walaupun sudah berusia 80 tahun tapi masih dipercayakan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas bagi negara dan bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, saudara, bukan sekadar untuk merayakan pertambahan usia, melainkan untuk bersyukur dan belajar kembali tentang arti hidup. Usia 80 tahun bukanlah sebuah prestasi pribadi, melainkan sebuah kesempatan yang Tuhan percayakan. Tidak semua orang sampai pada usia ini. Karena itu saya memandang hari ini bukan sebagai puncak keberhasilan, tetapi sebagai ruang perenungan, tempat
saya berhenti sejenak, menoleh ke belakang dan memandang ke depan dengan hati yang rendah. Dalam perjalanan hidup, saya belajar bahwa manusia sering menilai hidup dari capaian, jabatan, pangkat, dan hal-hal yang lain yang tampak di luar. Namun semakin bertambah usia, saya justru memahami bahwa nilai hidup tidak diukur dari seberapa tinggi kita naik, melainkan dari seberapa dalam hidup kita memberi arti bagi orang lain. Panjang umur bukanlah hasil kekuatan manusia, melainkan kasih karunia Tuhan yang bekerja dengan setia, sering kali dalam cara-cara yang tidak kita sadari. Firman Tuhan mengingatkan bahwa umur manusia adalah 70 tahun. Kalau bisa lebih 80 tahun, tapi semuanya itu hanya penderitaan dan kesengsaraan. Dan itu saya sudah alami itu sampai saat ini. Namun demikian, dengan pelajaran yang terpenting yang saya pelajari bukanlah rasa takut akan kefanaan, melainkan kebijaksanaan dalam menggunakan waktu. Hidup bukan tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang bagaimana kita hidup. Apakah hari-hari yang Tuhan percayakan diisi dengan iman, tanggung jawab, dan kasih. Di usia ini saya semakin menyadari bahwa hidup tidak pernah berjalan lurus. Ada tikungan tajam, ada jalan menanjak, dan persimpangan yang memaksa kita berhenti dan berpikir. Ada keputusan yang tepat, ada pula keputusan yang keliru. Namun saya percaya satu hal, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan satu pun pengalaman hidup. Bahkan kegagalan ketika diserahkan kepada Tuhan dapat menjadi guru yang membentuk karakter dan mengajarkan hikmat. Saya memandang hidup di usia lanjut ini seperti lentera yang menyala di waktu senja. Ketika cahaya matahari mulai meredup, lentera tidak berusaha menggantikan matahari. Ia hanya setia memberi terang secukupnya, menuntun langkah, memberi arah, dan menghangatkan hati mereka yang masih berjalan. Demikianlah kiranya hidup saya hari ini, bukan untuk menonjolkan diri, tapi untuk memberi terang, ketenangan, dan pengharapan bagi sesama. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa sekalipun seseorang telah lanjut usia, panggilan Tuhan tidak pernah berhenti. Selama Tuhan masih memberi nafas kehidupan, Ia masih memberi tanggung jawab, seringkali bukan dalam bentuk pekerjaan besar, tetapi dalam pengaruh yang dalam doa yang setia, nasihat yang lembut, dan hidup yang konsisten. Dalam perenungan ini saya ingin menyampaikan satu pengakuan yang lahir dari kedalaman hati. Tidak ada perjalanan hidup yang saya tempuh seorang diri. Di samping saya sepanjang suka dan duka, berdiri seorang istri yang setia dan luar biasa. Firman Tuhan berkata, istri yang cakap sukar ditemukan. Ia lebih berharga daripada intan berlian. Suaminya tidak akan kekurangan apa-apa karena menaruh kepercayaan kepadanya. Ini ada dalam Amsal 31. Dan firman ini nyata saya alami. Di balik setiap langkah, keputusan, dan tanggung jawab yang saya jalani, ada doa yang tidak selalu terdengar, sabaran yang tak selalu terlihat,
dan kasih setia dalam iman. Jika hari ini saya boleh berdiri dengan hati yang tenang dan penuh syukur, saya mengakuinya dengan tulus. Di samping saya berdiri seorang istri yang hebat, penopang dalam kelemahan, dan sahabat seumur hidup yang Tuhan anugerahkan. Saya juga bersyukur atas anak-anak dan cucu-cucu yang Tuhan percayakan kepada kami. Dari mereka lah saya belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang telah kita capai, tetapi tentang nilai apa yang akan kita wariskan kepada mereka. Dukungan, perhatian, dan kasih mereka menjadi kekuatan yang menghibur dan menguatkan di usia lanjut. Melalui mereka, iman dan kasih itu terus hidup dan bertumbuh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih Pak Samson atas kehadirannya. Beliau ini mantan duta besar kita di Kroasia dan berasal dari Ambon. Dukungan, perhatian, dan kasih mereka yang menjadi kekuatan yang menghibur dan menguatkan di usia lanjut. Melalui mereka, iman dan kasih itu terus cukup untuk bertumbuh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menjelang penutup, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Maidoa MPH yang beliau ini adalah besan saya. Kebetulan hari Natal itu beliau berlibur di Jakarta. Tadi yang nyanyi tadi anak saya, putra putri dari Bapak Michael. Beliau yang nyanyi tadi itu dosen di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Menjelang penutup, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Terima kasih juga kepada semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Maluku yang telah berkenan hadir. Kehadiran ini merupakan kehormatan dan sukacita bagi kami sekeluarga. Terima kasih juga kepada sebenarnya ada owner kita, Bapak Yosef dan Pak Jono. Beliau ini perusahaan yang saya pimpin, tapi saat ini beliau sekarang berada di Singapura. Jadi kami telah memberikan kepercayaan itu bagi saya terima sebagai tanggung jawab untuk terus bekerja dengan integritas, kesetiaan, dan takut akan Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Aden Wangkai, Presbiter, dan seluruh jemaat GPB Trinitas, khususnya Rektor 4, serta seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir, berdoa, dan bersukacita bersama kami. Kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara adalah berkat yang sungguh menguatkan hati kami. Akhir kata, masih dalam suasana Natal dan penuh damai dan suasana pergantian tahun, izinkanlah saya sekali lagi mengucapkan selamat hari Natal 2025 dan selamat tahun baru 2025.